Setelah melakukan perjalanan melelahkan melintasi 7 samudera, 7 gurun, 7 lembah, 7 jurang, 7 gunung, 7 rimba, dan 7 benteng yang rangkaiannya memiliki 4 gerbang utama, yakni pelepasan keakuan pribadi, sabar, setia, dan pasrah, yang kesemuanya dijaga oleh bala tentara Al-Bashar dan An-Nafas. Abdul Jalil tersungkur jatuh di atas rerumputan belati yang terhampar di depan pintu gerbang terakhir. Dengan napas tersengal-sengal dan tenaga terkuras habis, ia menatap jauh ke arah jalanan yang telah dilaluinya. Tak ada yang tersisa di jalanan itu kecuali reruntuhan gerbang, tiang-tiang, tembok, puing-puing, tubuh bala tentara Al-Bashar dan An-Nafas yang bergelimpangan tanpa daya. Ia masih harus berjuang lebih dahsyat lagi untuk membersihkan benteng kemuliaan tempat persemayaman sang raja dari kekuasaan kegelapan Al-Bashar dan An-Nafas. Namun, ia sendiri masih belum paham benar makna di balik gambaran bidadari dan hantu hitam yang menguasai benteng persemayamannya. Sementara Ahmad at-Tawalut yang menjadi pembimbing sekaligus tumpuan berbagai pertanyaan justru tidak berada di Baghdad saat ia tengah menghadapi persoalan sangat rumit itu. Lantaran itu, dengan tekad tetap berkorbar, ia melangkah mengitari benteng sambil membawa pedang zikir, perisai istighfar, dan baju zirah solawat untuk mencari celah-celah yang bisa membawanya masuk dan menghalau seluruh penghuninya dari sana. Kemudian, ia bisa mempersilakan sang raja bersemayam dengan kemegahan dan keagungan serta kemuliaannya. Mengitari benteng apalagi hendak memasukinya ternyata bukanlah hal mudah. Benteng yang kelihatan kecil dan sederhana itu menyimpan rahasia yang sangat ajaib. Semakin dikitari akan semakin jauhlah jalan yang harus dilewati, seolah-olah tanpa ujung dan pangkal. Abdul Jalil pun setelah melintasi padang rumput, gurun, lembah, hutan, dan gunung di dalam dirinya tetap menyaksikan tembok benteng berdiri tegak di sisinya. Benteng yang dikitarinya seolah bangunan raksasa seluas bumi dan tidak tertembus kecuali melalui gerbangnya yang ajaib. Saat ia merenungkan rahasia yang tersembunyi di balik tembok-tembok benteng yang menakjubkan, tiba-tiba di kejauhan ia melihat seseorang berjalan terseok-seok sambil membawa tongkat. Ketika makin dekat terlihatlah bahwa orang itu laki-laki berpakaian kusut lusuh penuh tambalan. Meski demikian, wajahnya memancarkan cahaya kewibawaan yang menggetarkan. "Assalamualaikum," sapa Abdul Jalil. "Waalaikumsalam," sahut laki-laki yang ternyata bernama Kalbi Istifa. "Dari mana dan hendak kemanakah, Tuan?" tanya Abdul Jalil. Kalbi Istifa diam tidak menjawab. Setelah beberapa jenak, dia menuturkan perjalanan hidupnya. Mula-mula dia memaparkan kehidupannya sebagai suami yang sangat mencintai istri yang telah memberinya 3 orang anak, 1 perempuan dan 2 laki-laki. Kecintaannya kepada istri membuatnya sangat setia dan selalu berusaha membahagiakan hati istrinya. Bagi Kalbi Istifa, tidak ada perempuan yang cantik, sabar, setia, patuh, dan pandai melayani suami selain istrinya. Namun, tidak ada yang sempurna di dunia ini, kata Kalbi Istifa menarik napas berat. Istri yang kunilai setia, sabar, patuh, dan pandai melayani suami itu ternyata berkhianat. Diam-diam, ketika aku tidak di rumah, ia menjalin hubungan dengan penjual susu keliling. Meski tidak terbukti melakukan perbuatan zina, dia mengaku bahwa hatinya tertarik kepada penjual susu itu. Saat itu dunia kurasakan runtuh. Harga diri, kehormatan, bahkan kepercayaan diriku ambruk menjadi puing-puing menyedihkan. Istri yang sangat kusayang dan menjadi tambatan hatiku ternyata mencintai orang lain yang hidupnya jauh lebih miskin dariku. Bahkan yang hampir tak masuk akal, orang itu pun tidak baik agamanya. Sudah miskin, jarang salat pula. Ia juga suka menggoda perempuan-perempuan yang menjadi pelanggannya. Derita yang kualami belumlah usai. Abdullah Wakia, anak sulungku, minggat dari rumah karena malu diolok-olok temannya sebagai anak penjual susu. Abdullah Hatir, adiknya, juga mengikuti jejak kakaknya. Alasannya, ia juga malu diolok-olok temannya. Tidak cukup dengan kepergian 2 anak laki-lakiku, anakku perempuan, Ummu Safah, sakit dan meninggal dunia. Aku benar-benar tak berdaya, putus asa. Namun, di dalam derita yang kualami itu tiba-tiba tanpa kusadari terbit cahaya kesadaran baru bahwa apa yang kualami selama ini ternyata berkaitan dengan kecintaanku yang berlebihan terhadap keluarga, terutama terhadap istri.
Itu sebabnya, dengan hati kosong aku tinggalkan rumah setelah anakku dikebumikan. Aku tinggalkan semua milikku. Aku tidak peduli lagi dengan nasib istri dan kedua anakku. Kupasrahkan semua kepadanya. Sejak itu, istana Sir di dalam benteng hatiku telah kosong dari segala sesuatu kecuali pengetahuan tentang dirinya. Setelah menuturkan penderitaannya yang berujung pada keberhasilannya mengosongkan istana Sir dari segala sesuatu selainnya, kalbi Istighfar mendadak lenyap dari hadapan Abdul Jalil. Sesaat sesudah itu, di hadapannya muncul sosok laki-laki berusia setengah baya berpakaian rapi, namun wajahnya kuyu dan kusut masai. Seperti saat perjumpaan dengan kalbi Istighfar, Abdul Jalil menyapa dan menanyakan dari mana dan hendak kemana tujuannya. Sosok laki-laki bernama Ali Al-Ishtibah itu mengaku tetangga kalbi Istighfar dan mengalami nasib yang sama, istrinya jatuh cinta kepada kuli batu. Namun, beda dengan kalbi Istighfar, kata Ali Al-Ishtibah memaparkan pengalaman hidupnya, saya belum mampu mengosongkan hati saya. Sebaliknya, dendam, marah, cemburu, dan sakit hati membakar hati saya. Setiap saat saya ingat peristiwa pengkhianatan istri saya, langsung amarah saya memuncak. Saya hajar istri saya bagai hewan. Saya tendangi tubuhnya. Saya injak kepalanya. Saya tinju wajahnya. Pendek kata, saya remukkan dia. Berarti Tuan sangat mencintai istri Tuan? Tanya Abdul Jalil. Mencintai, sergah Ali Al-Ishtibah menolak. Tidak, saya justru membenci dia. Itu sebabnya, dia terus-menerus saya siksa dan aniaya. Saya benci dia. Ingat kata-kata saya, Tuan, saya benci dia. Tuan, kata Abdul Jalil, jika Tuan tidak cinta, kenapa Tuan sangat peduli kepada istri Tuan? Jika Tuan tidak cinta, biar saja dia melakukan perbuatan durhaka. Peduli apa dengan orang yang tidak Tuan cintai? Justru dengan amarah Tuan itu sebenarnya terbukti sudah bahwa Tuan sangat mencintai istri Tuan. Tuan akan menderita selamanya jika mengingkari kenyataan itu. Ali Al-Ishtibah tercengang mendengar komentar Abdul Jalil. Namun, dia rupanya masih terperangkap oleh terkaman kuat an-nafas. Dia masih terjerat dalam jaring-jaring ananiyah. Aku yang paling benar, paling mulia, paling terhormat, akulah yang paling suci. Karena itu, semua harus tunduk pada kehendakku. Aku harus menang dalam segala hal. Itu sebabnya, Ali Al-Ishtibah sangat sulit memahami penjelasan Abdul Jalil. Setelah tercenung beberapa saat, dia membalikkan badan, melangkah meninggalkan Abdul Jalil, menuju hamparan padang pasir yang luas tanpa batas. Dia tampaknya harus berjalan di tengah panasnya gurun, dipancari matahari dari atas dan dipanggang bara pasir dari permukaan tanah serta diterpa angin kering yang membakar kedamaian hati. Sepeninggal Ali Al-Ishtibah, Abdul Jalil berdoa agar lelaki yang diamuk api cemburu itu diberi pertolongan Allah. Sesudah itu, Abdul Jalil melanjutkan lagi perjalanannya mengitari benteng. Namun, belum jauh melangkah tiba-tiba ia melihat seorang laki-laki setengah baya yang berjalan terlatih-tatih dengan disangga sebatang tongkat yang terbuat dari kayu yang menebarkan wangi cendana dan kesturi. Laki-laki itu bernama Kalbi Mustalam Al-Bala. Dia tampak agung dan berwibawa, meski peluh yang menyimbah wajahnya menunjukkan dia telah melakukan perjalanan amat jauh. Abdul Jalil mengucap salam dan bertanya dari dan hendak kemanakah dia gerangan. Kalbi Mustalam Al-Bala menyatakan bahwa dia akan kembali ke negerinya, sesudah melakukan perjalanan jauh ke berbagai tempat yang membuat hatinya tambah merana dan menderita. Dia menuturkan bahwa dirinya adalah Raja Negeri Ikhtiar yang merupakan bagian dari kerajaan Iradah yang dipimpin oleh Maharaja Malik Al-Mulki. Sebagai seorang raja bawahan, ungkap Kalbi Mustalam Al-Bala, aku sangat patuh dan setia kepada Sang Maharaja. Aku patuhi berbagai peraturan yang ditetapkannya. Sedikit pun aku tidak berani melanggar ketentuan-ketentuan yang telah digariskannya. Aku sadar bahwa Sang Maharaja mengetahui segala sesuatu yang kuperbuat. Namun, sebagai manusia biasa aku memiliki kelemahan, yaitu kecintaan yang berlebihan terhadap Kadar Kalbi Al-Kasif, putra tunggal kesayanganku, yang kuharapkan akan menjadi penggantiku. Kadar, putraku adalah anak yang tampan, cerdas, kuat, patuh, setia, dan rendah hati. Sepanjang hidupku, belum pernah kudapati seorang anak yang begitu sempurna seperti dia.
Seluruh perasaan cintaku kutumpahkan hanya kepadanya. Kebiasaan setiap raja untuk memelihara selir tidak kulakukan karena seluruh perhatian hati dan pikiranku sudah tercurah kepada Kadar. Hari-hariku sebagai raja kulalui dengan mengajar, mendidik, membimbing, dan mengarahkan Kadar agar bisa menjadi raja yang agung, adil, dan bijaksana. Berbagai pelajaran dan latihan yang kuberikan begitu mudah diterimanya. Bahkan harus kuakui, dalam hal hukum dan sastra, Kadar melebihi aku. Demikianlah, hari-hari kulewati dengan mengajaknya berburu, berlatih memanah, berkuda, memainkan pedang, membaca syair-syair, menyantuni orang-orang miskin, dan melakukan amal ibadah terpuji yang lain.